Masya Allah, gambarnya kayak di gambar-gambar Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asia Garden, welcome back to my channel. Di sini kali ini kita akan melihat video update penanaman bunga narsisus atau daffodil ya. Di sini ini adalah umbi bunga narsisus yang sudah kita cold treatment selama 1 bulan. Ini ukuran umbinya 12 cm sih. Dan setelah 7 hari ditaruh di media dan di air, ups, kesenggol. Setelah 7 hari ditaruh di media air, ini dia telah tumbuh tunas baru. Cuman ini alhamdulillah sih, soalnya ketika datang waktu itu umbinya kempes dan saya sudah hopeless. Alhamdulillah sekarang bisa bagus lagi. Ini bisa juga buat tips untuk teman-teman ya. Dan ternyata umbinya mengeras, kemudian mulai berakar. Nah, ini adalah penampakan setelah 3 minggu setelah ditanam. Ada muncul 2 tunas baru dan ini ditanam di pot ukuran 8 x 10 cm teman-teman. Media sekam bakar yang sudah disterilkan ini ternyata lumayan ampuh ya. Dia tidak ada jamurnya. Dan cara untuk mensterilkan sekam bakar itu adalah dengan merendam sekam bakar di dalam air panas selama beberapa menit. Kalau saya sih nunggu sampai air panasnya jadi dingin ya. Nah, ini adalah update 5 minggu setelah ditanam teman-teman. Udah kelihatan banget bakal bunganya, dan saya belum tahu waktu itu ini adalah daffodil atau narsisus jenis apa. Di sini nih potnya kita kasih tatakan, jadi kita bisa siram potnya dari bawah teman-teman. Ini menjaga agar tidak basah terlalu lama ya, jadi dia hanya kena akarnya saja. Dan untuk informasi ya teman-teman, kalau ngukur ukuran umbi, misal ukuran umbi 12 cm itu bukan panjangnya ya, tapi ukurannya adalah ukuran kelilingnya teman-teman, dari sini sampai sini. Nah, di kelopak bunga ini, di calon bunga ini kelihatan banget ya kalau udah mau ada kuntum bunganya dan pembungkusnya udah mau membuka gitu. 2 tunas baru ini akan memisahkan diri di periode tanam selanjutnya, dan saat ini mereka masih minta atau numpang nutrisi dari umbi induknya. Nanti setelah bunganya layu, daun-daunnya layu, nanti biasanya mereka akan memisah sendiri gitu. Baru kita bisa tanam sendiri-sendiri untuk membesarkan umbi anakannya. Ini kelihatan kokoh banget stemnya atau batangnya. Maaf ya teman-teman, kameranya kadang agak over white-nya karena emang lagi panas waktu itu. Nah, ini adalah 3 minggu setelah ditanam di media. Dia udah makin panjang batang bunganya ya. Udah kelihatan, saya nggak tahu itu lekukannya apa. Lekukannya kok banyak banget gitu, kayak bakal ada banyak calon kelopak bunga gitu ya. Saya sih belinya ini mix soalnya, jadi nggak tahu dia jenisnya apa. Karena daffodil itu ada banyak banget teman-teman. Dia ada daffodil yang bentuknya kayak mawar, ada yang dia satu bunga tapi besar, ada yang warnanya pink, orange, warnanya soft-soft gitu. Nah, ini adalah umbi daffodil yang ditanam setelah 1 bulan teman-teman. Akarnya udah sampai bawah. Seperti yang saya kasih tahu, saya siramnya dari bawah dan bakal bunganya kelihatan. Nah, ini setelah muncul bakal bunga, saya keluarkan bunga ini dari kulkas dan taruh di ruangan ber-AC atau di ruang terdingin di rumah. Daffodil ini termasuk tumbuhan yang lebih tahan suhu panas daripada tulip teman-teman. Jadi dia bisa aja kita taruh di dalam suhu ruangan. Tuh, dia udah ada beberapa, ternyata kelopaknya itu
ada banyak, dia ada beberapa kuntum bunga di situ. Nah, ini 2 hari kemudian ini dia mulai mekar. Jadi setelah muncul kelopaknya, kuncup-kuncupnya, setelah 2 hari langsung dia mekar. Ini emang saya kasih di tepi jendela, di pinggir jendela, dan dia terkena sinar matahari sih teman-teman. Melihat dari bentuk bunganya yang banyak, ini sepertinya jenisnya bakalan kayak jenis Tazeta. Waktu itu pernah dengar dari teman-teman sih, katanya jenis Tazeta ini jenis yang lebih tahan panas daripada Narcissus atau Daffodil jenis lainnya teman-teman. Saya jadi penasaran, makin penasaran kayak gimana sih bentuk mekarnya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia bunga daffodil atau narsisus yang sudah mekar akhirnya ya. Ini dengan tinggi 40 cm sampai 50 cm. Daunnya lebar banget 1,5 sampai 2 cm, dan kelopaknya nih teman-teman ya, kelopaknya itu kaku kayak bunga tulip kayak gitu, tapi dia agak lebih tipis ya, lebih tipis. Yang warna putih itu dia agak lebih tipis, dan warna kuningnya itu terasa lebih kaku daripada yang putih. Ini salah satu yang saya senengin dari narsisus adalah kelopaknya yang berbentuk cup, yang lebih kaku dari kelopak luar gitu, kayak cangkir teh poci di sore hari yang wangi gitu, karena ini emang wangi teman-teman. Setelah dicek-cek di Google, ini memang termasuk daffodil atau Narcissus canaliculatus atau Narcissus tazeta. Banyak sekali yang bentuknya hampir-hampir mirip dengan ini, tapi saya rasa kayaknya ini benar-benar canaliculatus. Ada juga yang namanya minnow ya teman-teman. Ada juga, pokoknya banyak banget sih yang kayak gini, dan dia memang wangi dan tumbuhnya di pegunungan. Nah teman-teman, ini karena itu tadi diambil di malam hari, saya coba ambil di cahaya yang lebih terang di siang hari, ini di luar ya. Nah ini adalah pertumbuhan narsisus sejak di luar kulkas nih ya. Ini sangat cepet sih, emang setelah saya keluarin dari kulkas dia sangat cepat, pertumbuhan batangnya juga langsung cepat, daunnya lebih hijau ya, karena emang dia tumbuhnya itu biasanya kalau di sana itu di pegunungan. Sayang banget ya, 3 bunga yang sebelumnya sudah mekar itu udah keburu layu teman-teman. Saya mau video bareng-bareng ketika mereka berenam itu mekar ya, tapi ternyata sudah selisih 3-4 hari gitu udah layu ininya, yang bunga pertamanya gitu. Tapi kelopaknya yang kuning tuh masih kenceng banget loh, masih kaku gitu dia. Ini ada benang sari juga, saya masih bingung ini mau saya serbukan atau saya mau pilih untuk membesarkan umbi saja. Saya masih bingung nih teman-teman. Ini lumayan besar ya pohonnya, kalau ngelihat perbandingannya sama potnya kayaknya kasihan banget gitu ya. Cuman gini ya, dia tuh pangkal batang itu tuh terasa sangat kokoh gitu, dan dia masih bisa sebesar ukuran amaryllis remaja loh ukurannya ya. Mungkin karena ukuran umbinya yang lumayan besar, karena biasanya daffodil itu lebih kecil-kecil umbinya. Saya seneng banget ini karena akhirnya bisa nanam, karena tahun kemarin hanya muncul daunnya aja teman-teman, dan nggak muncul bunga seperti ini. Tahun kemarin saya juga coba, tapi full tanam di ruang AC, nggak masukin kulkas dulu. Sorry ya, ini rada maksa pengen ambil gambar bunga yang mau mekar. Soalnya yang tadi udah layu. Bagus banget ya, ya Allah, Masya Allah.
Kalau di sini kayak bunga apa ya? Mungkin teman-teman pernah ngeliat bunga yang kayak gini di Indonesia. Bisa silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kita nanti bahas bareng-bareng tuh. Kalau putihnya kayak melati ya kan, tapi cupnya itu loh lucu banget, cup kuningnya. Seneng banget deh. Dan ini wangi ya teman-teman. Aduh lupa, dari tadi lupa ngomongin wanginya. Ini wangi banget, bunganya wangi kayak bunga hyacinth teman-teman. Sayangnya dia hanya bertahan, bunganya ini bertahan dari awal pertama sampai terakhir itu hanya sekitar 10 harian aja. Habis itu dia layu dan mulai kering seperti ini. Ini udah mulai keluar kayak biji-bijiannya gitu. Saya sih khawatir kalau nanti membiarkan bijinya berkembang jadi biji, saya harus mengorbankan umbinya yang udah besar ini gitu. Padahal kalau misal kita mau dapat bijinya, biasanya energi dari umbi itu bakal naik ke bijinya. Mereka bikin bijinya, lalu umbinya terkuras habis energinya. Khawatirnya tahun depan dia nggak bisa berbunga lagi. Jadi kayaknya ini nanti bakal saya potong deh. Nunggu beberapa hari lagi. Ini daunnya udah ada yang mulai coklat ya. Jadi dia udah mulai mau istirahat ini. Nanti untuk next video setelah penanaman dan after blooming treatment kita kasih di video lain ya. Makasih teman-teman, ini dia update menanam Narcissus tazeta di Asia Garden. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.